Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, kita juga sudah berzikir dan salawat. Mudah-mudahan semakin menjadikan tenang ruhiyah kita, nafsiyah kita semakin jembar dan luas disebabkan karena zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Apalagi momen kita ini adalah momen tahun baru, pengajian tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan doa-doa dan harapan-harapan yang tadi kita haturkan kepada Allah, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah SWT. Oleh karenanya doa saja tidak cukup, harus ada 3 hal yang mengisi kehidupan kita. 3 hal yang dimaksud adalah iman, hijrah, dan jihad. Sebagaimana yang ada di papan. Iman, hijrah, dan jihad. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah, maka harus ada di dalamnya iman, hijrah, dan jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha menggabungkan 3 hal, iman, hijrah, dan jihad ini, paling tidak akan diberikan sekurang-kurangnya 3. 1, yarjuna rahmatallah. Yang kedua, yarjuna rahmatallah, diberikan rahmat Allah, dicurahkan rahmat Allah. Yang kedua, aqdamu darajatan indallah, diangkat derajatnya di sisi Allah menjadi mulia. Dan yang ketiga, wa ulaika humul faizun, yaitu orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses dunia. Ayatnya 2. Salah satu tadi sudah dibaca oleh qori'ah kita. Ya, qori'ah kita tadi siapa tadi? Burita. Pasti Pak Heri bangga sekali ini Burita. Dan kita semua juga bangga ya. Termasuk ada siapa? Bu Dorin sebagai sari tilawah ini ya. Sangat menjiwai. Alhamdulillah. Nah, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi kata Allah, inti dari surat Al-Baqarah 218 atau Taubah 20, intinya mirip, hampir sama. Cuman di dalamnya itu keutamaannya yang diberikan orang yang bisa menggabungkan iman, hijrah, dan jihad itu yang berbeda. Yang ayat Al-Baqarah 218 kata Allah, yarjuna rahmatullah, diberikan rahmat Allah yang luas, plus ampunan dan kasih sayang Allah SWT. Hakikatnya orang kalau sudah dikasih rahmat Allah, berarti dia sudah diampuni dan disayangi oleh Allah SWT. Yang kedua, di surat At-Taubah ayat 20 kata Allah sama ya, orang yang kemudian iman, hijrah, jihad
fi sabilillah. Cuma ditambahi di situ bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwalihim wa anfusihim, yaitu hartanya dan jiwa raganya. Harta dan jiwa raga. Ternyata Bapak Ibu, hidup kita itu yang mau dua itu. Harta, jiwa raga. Jiwa raga kita ini harta yang kita miliki. Ya hidup kita itu sebenarnya cuma dua itu. Ya itu saja sebenarnya. Makanya Allah nyuruh dari dua yang ada ini anfusihim, jiwa raga, dan ini harta kita, rumah, semuanya lah, tabungan, kendaraan, semua di amwalihim, harta. Itu harus bisa menjadi sarana iman, sarana hijrah, dan sarana jihad di hadapan Allah SWT. Jadi semuanya harus digunakan fisabilillah. Kalau bisa jiwa raga dan hartanya bisa digunakan untuk di jalan Allah, bukan untuk maksiat, bukan untuk mubadzir, a'dhamu darajatan indallah. Kata Allah, derajatnya akan mulia dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Dan mereka akan sukses dunia akhiratnya, faizun. Ya, kalau ada nama orang, cucu, anak, kadang kasih nama Faiz, sukses, menang. Wah, gitu ya, masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menggabungkan ketiganya, iman, hijrah, dan jihad. Apa itu iman? Biar gampang diingat. Apa itu iman? Iman itu ingat selalu Allah dalam hati. Orang yang iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi orang yang iman itu di hatinya itu berusaha ya, nggak otomatis, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk. Harus berusaha untuk selalu supaya hatinya ingat terus kepada Allah. Makanya setiap aktivitas, ya kata Kanjeng Nabi, awali bismillah. Itu cara gampangnya. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa sekonyong-konyong langsung aku jadi orang yang ingat Allah terus, nggak bisa. Ya itu. Jadi kadang lagi ngobrol sama istrinya lupa Allah, lagi ngobrol sama anak cucunya lupa Allah. Itu gampang sekali. Hal-hal yang bisa melalaikan. Lagi sibuk ya nanam-nanam bunga, nyiram-nyiram bunga, lupa Allah. Ibu-ibu lagi sibuk masak-masak, lupa Allah. Ibu-ibu lagi makan-makan, awalnya saja ingat Allah, bismillah. Setelah itu lupa Allah. Bisa. Lagi duduk-duduk santai ngopi, lupa Allah. Bisa sekali. Ya, oleh karenanya harus diusahakan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, setiap saat, setiap waktu selalu ingat Allah dalam kondisi apapun. Ya, itu. Baik ingat Allah dengan cara menyebutnya, baik ingat Allah melalui cara memikirkannya, baik ingat Allah melalui di perasaan hatinya. Oh gitu. Orang yang kalau selalu ingat Allah, hatinya akan dijembar, hatinya akan lebar, hatinya akan jembar. Yang kedua, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa namanya? Tahlil. Kalimat la ilaha illallah. Matinya mengucap kalimat la ilaha illallah. Saat mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Kalau udah mati ya gak bisa mengucap ya. Nah, sebelum mati. Bagaimana supaya bisa? Kata para ulama, tidak bisa juga ujuk-ujuk. Orang gak pernah sholat, orang gak pernah zikir, mati tiba-tiba berharap bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Oh, tidak bisa. Karena kalimat la ilaha illallah ini enggak seperti kalimat-kalimat yang lain. Enggak seperti kalimat sepeda motor, kos-kosan, rumahku, ya, masku gitu ya. Istriku, suamiku, enggak sama dengan kalimat itu. Bahkan ada orang yang nazak, dia nyebut-nyebut nama istrinya, istriku. Kenapa istrinya cantik? Takut diambil orang habis mati. Ada juga yang nyebut kos-kosanku. Ada itu nyata. Orang Kodian, itu ada anaknya cerita. Ya, itu. Jadi beliau mau nazak itu sudah mau sakit keras itu malah nyebut kos-kosanku piye, selaku piro gitu ya. Yang ditanya itu aja. Tokoku piye. Dia sapa sing jogo. Ya Allah. Kita pengennya mati mengucap kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa itu? Orang yang membiasakan. Orang yang membiasakan ingat Allah tadi di atas, ingat Allah,
lalu kemudian dia kok selalu ingat dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka saat nanti wafat pasti dimudahkan menyebut kalimat la ilaha illallah, spontanitas dari hatinya. Yang ketiga, Allah yang disembah dan dimintai pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iman. Jadi kalau orang disebut iman, yang menyembah satu-satunya kepada Allah dan minta tolong kepada Allah SWT. Boleh minta tolong ke dokter, tapi dia baca bismillah. Bismillah, bukan dokter yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Boleh minta tolong kepada tukang pijet, kepada tukang apa itu, ahli saraf, ya, minta tolong kepada tabib, kepada ahli herbal, minum obat atau minta apotik, pertimbangan apotik, obat apa yang mbak yang paling apik untuk supaya darah kental jadi darah encer, supaya kolesterol saya turun. Boleh konsultasi kepada, boleh, tapi kita minta tolongnya kepada Allah, jangan kepada dokter. Hidup mati saya serahkan ke jenengan dokter. Waduh, bahaya itu ya. Pokoknya kalau sudah dokter ini, rumah sakit ini, wis yakin, wah bahaya itu kalau sampai ada keyakinan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, niatnya karena Allah, ikhlas menjadi landasan amal. Jadi segala sesuatu harus diniatkan karena Allah, baik itu urusan dunia apalagi urusan akhirat. Semuanya harus niatnya karena Allah. Biar apa? Biar ada nilai akhirat sekalipun itu dunia. Gitu ya. Jadi bapak-bapak di sini atau ibu-ibu ada yang suka nanam bunga, niatnya karena Allah, bukan semata karena niatnya biar rumahnya bagus, biar rumahnya cantik, biar rumahnya asri misalnya. Enggak, tapi niatnya karena Allah. Jadi enggak semata karena niat-niat dunia, tapi niatnya semata karena Allah. Enggak. Gitu ya, niatnya karena Allah. Semuanya kita susun, segala aktivitas niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita bangun sebagai landasan iman. Sudah, apa hijrah? Hijrah itu apa? Hijrah kata Kanjeng Nabi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya hijrah itu saya bikin singkatan, hijrahnya HI-nya hindari yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah kita ketahui, kita cari tahu, kita ngaji, kita berupaya untuk menghindari yang dilarang oleh Allah. Gitu ya, seperti itu. Ya, jadi pokoknya apa saja, hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar. Ya, seperti itu. Jadi misalnya hal-hal yang dilarang oleh Allah apapun itu. Ya. Jadi berkata atau misalnya menyakiti istri dilarang oleh Allah, enggak. Menyakiti suami dilarang oleh Allah, enggak mau saya. Begitu. Jadi begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya yang dilarang oleh Allah hindari, jauhi. Enggak mau saya. Ogah saya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu hijrah. Yang kedua, C-nya jangan melakukan maksiat dimanapun dan kapanpun. Jangan melakukan maksiat dimanapun dan kapanpun. Jangan. Jadi kita mengupayakan supaya sekecil mungkin melakukan hal-hal yang meminimalisir lah yang nggak disukai oleh Allah. Jadi meminimalisir. Walaupun kadang-kadang kita ada saja peluang untuk melakukan dosa, makanya kita hapus dengan apa? Istighfar, dengan zikir tadi, bertobat kepada Allah. Karena kadang masih ada peluang, ada kesempatan, baik itu pikiran, hati, perbuatan yang mengarah kepada yang dilarang oleh Allah SWT. Gitu. Ya, oleh karenanya kita selalu berupaya supaya tidak melakukan maksiat dimanapun dan kapanpun. Supaya apa? Supaya nanti tidak berat ketika menghadap Allah, tidak terseok-seok ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, rasakan nikmat Allah, syukuri dan gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat Allah ini dari kepala sampai kaki
dan dari apa yang kita miliki. Ini semuanya adalah nikmat Allah. Gunakan untuk taat kepada Allah. Rasakan tahadus bin nikmah. Jadi jangan sampai banyak mengeluhnya daripada syukurnya. Jadi kita evaluasi, kira-kira kita selama ini lebih banyak mengeluhnya enggak? Padahal mengeluh pun juga enggak menyelesaikan masalah. Bangun tidur, tuh ini badan rontok semua. Kalaupun mengucapkan kata-kata seperti itu, apa terus sembuh? Tidak akan sembuh. Jadi kadang kita itu selalu hiperbola kalau sakit. Ya, jadi kalau sakit kita sering lebay atau berlebihan. Ya, aduh sikilku kayak apa namanya? Rontok habis di tulang-tulang misalnya. Ya, gitu ya. Jadi bukan tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh sekedar hanya untuk memberitahu, nggak apa-apa. Tapi kalau mengeluhnya itu kadang ngomong sendiri, ini nih yo badanku kayak aduh ya Allah, lor kabeh. Nggak akan menyembuhkan keluhan seperti itu. Lebih baik apa? Alhamdulillah, keretak. Alhamdulillah, keretak. Enak. Ini wes. Kalaupun kok kepala rodok pusing, rodok migrain, rodok vertigo, alhamdulillah, aduh wis enak, alhamdulillah, enak. Sambil gini kan siapa tahu peredaran darahnya jadi lancar, jadi sembuh, gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Hijrah hanya apa? Hidup untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu saya ulang bahwa hidup ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Apa yang Allah ridhoi, ya mari kita lakukan. Makanya untuk bisa iman, hijrah itu butuh partner, butuh teman, butuh pasangan atau misalnya teman, ustadz, kiai, suami, istri, anak, cucu yang selalu mengingatkan kita, bukan memuji-muji kita, tapi yang selalu ingatkan. Jadi kalau kita masih ada anak cucu yang kadang-kadang ya sudah sholat, alhamdulillah cucuku mengingatkan. Wah, itu jangan kemudian wes kakek udah tua gitu pasti sudah ingat. Jangan. Langsung ini kalau orang sudah ya bilang sudah nak, malah berterima kasih sudah diingatkan. Nah, kakek sudah ngaji. Kayaknya kakek cuma baca Al-Fatihah tok tadi. Ya. Berterima kasih nak, sudah diingatkan. Iya tadi memang kakek baru cuma baca Al-Fatihah tok gitu ya. Jadi harus terima kasih. Kalau ada nasihat, ya jangan malah kemudian dimarahi orang yang ngasih nasihat. Istrinya ngasih nasihat baik-baik, opo ini? Suaminya ngasih nasihat baik-baik, awam dhewe guru. Anaknya ngasih nasihat baik-baik, opo? Ora usah menasihati bapak itu pengalaman. Itu tuh ada kita ini, ya Allah, kita dinasihati gitu ya. Ya siapapun. Nah, nanti kalau pasangan kita, anak kita, atau mungkin bapak kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita sudah nggak ada, aduh barulah sedih. Makanya kata syair itu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Coba bareng-bareng nih Pak, biar kita hayati syair ini. 1, 2, 3. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ya Allah, ya. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah
kalau bisa ngemis ke Allah itu kalau bisa. Monggo Ustaz, monggo Kiai. Hari Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo duduk dulu istirahat sebentar. Monggo Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz kita ya, Ustaz Anan ya. Alhamdulillah sudah rawuh beliau. Alhamdulillah. Monggo mungkin beberapa di depan enggak apa-apa sambil dampingi Pak Gubernur. Bapak, Assalamualaikum. Pak, biar ada temennya. Gitu ya, ya Allah. Jadi yang jelas rumus dunia itu pasti kita semua akan berpisah. Ya, berpisah. Yang dulu ada pendampingnya, ada suaminya, ada istrinya, satu saat siapa yang hidup dulu? Harus siap. Kalau dulu ada anak, ya, ada cucu, mungkin tidak menutup kemungkinan anak atau cucu lebih dulu bisa. Yang umumnya kakeknya dulu, ya umumnya. Orang tuanya dulu bisa. Tapi kadang oleh Allah diuji, ada yang anaknya dulu, ada yang cucunya dulu. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini ya. Nah, terakhir ya. Setelah itu nanti kita minta Ustadz Anan untuk menyampaikan nasihat kepada kita terkait dengan hijrah dan muhasabah ya. Terakhir, jihad. Kita harus ada jihad. Apa jihad? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang disebut mujahid, orang yang berjihad itu orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jihad itu? Apa jihad itu? Jiwa kita isi dengan ngaji. Nah, kita ngaji. Nah, makanya Taman Lansia alhamdulillah bisa istiqomah Senin sampai Jumat. Dari jam 9 sampai jam 12 kita sudah istiqomah ya ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir tiap hari doa-doanya bisa mewakili yang baru hadir sekali, 2 kali. Yang kadang-kadang hadir doanya tetap nyampe. Ya, karena selalu mendoakan insyaallah ya para santri lansia selalu mendoakan yang hadir ngaji, mendoakan yang enggak hadir pun tetap didoakan. Gitu ya. Insyaallah. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan bisa terus istiqomah ngaji kita ini dari Senin sampai Jumat. Syukur-syukur nanti suatu saat para pengurus kemudian bertekad, Ustadz, kami bertekad Ustadz, apa? Rasanya kok Senin sampai Jumat ini kurang. Loh, terus gimana? Kalau begitu Senin sampai Senin lagi. Maksudnya seminggu full. Luar biasa. Enggak cukup hanya jam 9 Ustadz sampai jam 12. Lalu terus gimana? Full day. Walah. Kayak sekolahan SDIT ya. Full day. Dasar ya. Bismillah, siapa tahu bisa suatu saat. Yang berikutnya jihad itu ilmu agama amalkan dengan istiqomah. Hanya hadapi masalah, ujian, musibah, sakit dengan sabar, dengan syukur, dengan ikhtiar, dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah. Namanya masalah, hidup ini mesti ada masalah, hidup ini mesti ada ujian, hidup ini mesti ada musibah, hidup ini ada sakitnya, harus kita hadapi dengan sabar, syukur, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah SWT. Lalu kemudian jihad itu amanah di dalam segala hal. Amanah kita kepada Allah ibadah, amanah kita kepada istri ya harus baik-baik dengan istri, amanah terhadap anak mendidiknya, ya biayainya itu segala macam supaya dia menjadi ahlul ilmi. Amanah kita terhadap cucu ya membantu menasihati, tetap berusaha untuk bisa menasihati cucu, mengarahkan cucu supaya jadi cucu yang soleh dan saleh. Yang terakhir yaitu D-nya doa merasa butuh Allah, itu juga jihad. Jadi kalau kita doa kesungguhan kita itu sama seperti jihad, doa sungguh-sungguh, doa. Jadi gak sekedar doa campuran, doa sambil santai, gitu. Doanya sungguh-sungguh, gitu ya. Makanya tadi kok sempat terdengar seriwing-seriwing pas zikir tuh ibu-ibu kok nggak tahu siapa tadi. Gue lagi ngobrol apa? Saya nganggap nggak ngobrol penting ya, kalau ngobrol penting nggak apa-apa. Pas lagi zikir kok terdengar,
Apa semut ngomong nih guri gitu. Ya orang lah baper ya. Tadi ngomong ini baper. Ya mau ustaz atau orang lain. Ya gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semua bisa jihad. Jihad artinya sungguh-sungguh. Bismillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz kita sudah rawuh, bintang tamu kita sudah rawuh, Ustaz Anan. Beliau ini juga punya pondok lansia. Namanya Pondok Usia Senja Gua Hiro. Ya, kalau beliau Gua Hiro, kita gua apa ini, Pak? Jangan ngomong gua hantu ya. Gua ini bukan gua ya. Karena di atas tanah kalau. Masya Allah. Gua kan di gunung ya. Alhamdulillah. Beliau juga sama-sama terjun di masalah perlansiaan. Dicocoklah kita sefrekuensi ya, bahasa lainnya sefrekuensi, senada ya, seirama. Plus beliau itu ada nilai plusnya. Kalau suara saya tadi itu hanya suara ecek-ecek, kalau beliau ini memang ahlinya karena beliau itu adalah mantan rock star, apa istilahnya? Ya benar ya, penyanyi rock kalau nggak keliru ya. Ya saya nggak terlalu paham itu istilah-istilahnya yang menyanyi rock, Masya Allah. Tapi suara beliau memang betul-betul luar biasa. Kalau suara beliau bisa ada, itu enak sekali ya. Kalau suara saya biasa, datar saja. Oke, baik. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan nasihat-nasihat beliau dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa pulang membawa semangat iman, semangat hijrah, semangat jihad, dan akhirnya kita semakin istiqomah. Dan mudah-mudahan dengan bekal istiqomah itu kita oleh Allah dihadiahi dengan rahmatnya dan juga husnul khatimah di akhir amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.